Sisma jaya sepanjang masa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Putu Winda Marhayani Wijaya, asal sekolah SMA Negeri 7 Denpasar. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi Pendidikan Matematika LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Selamat menyaksikan. Doa sado, tangan jali. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, sebelumnya Ibu akan absen dulu ya. Weida, Sagung Intan, Sugi, Mas Panca, Narita, Pradika, sakit. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai distribusi binomial. Tapi sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu mau mengecek dulu kesiapan kalian. Sudah siapkah alat tulis dan HP-nya? Ya. Sudah dicek kemarin GC-nya, bahan ajar dan video pembelajaran sudah bisa diakses? Oke, kalau begitu kita akan siap menggunakan belajar dengan materi distribusi binomial. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa, selesai. Oke, nah karena kita di kurikulum K13, jadi mungkin Ibu berikan sedikit informasi dulu terkait dengan kompetensi inti yang kalian harus pelajari atau yang kalian harus dapatkan nilainya. Ada 4 KI. KI 1, KI 2 itu berkaitan dengan sikap. Jadi sikap spiritual dan sikap sosial yang biasanya kalian dapatkan nanti di nilai rapot. KI 3 dan KI 4 itu berkaitan dengan mata pelajarannya. Kalau KI 3 berkaitan dengan kompetensi pengetahuan, KI 4 berkaitan dengan kompetensi keterampilan. Nah, adapun kompetensi dasar pada bab distribusi binomial, yang pertama adalah menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Jadi indikatornya adalah bagaimana kamu dapat menentukan peluang suatu distribusi binomial. Terus yang kompetensi dasar yang keempat, itu adalah menyelesaikan masalah berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan acak dan penarikan kesimpulannya. Jadi indikatornya adalah kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2. Bagaimana kalian dapat menentukan peluang distribusi binomial dan bagaimana kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan distribusi binomial. Jadi 2 hal ini kita akan pelajari hari ini. Dengan apa? Nah, kita akan mempelajari dengan model yang baru, model pembelajaran problem based learning. Mungkin jarang Ibu memberikannya ya, tapi kita akan coba dengan model PBL ini. Di mana model pembelajaran problem based learning ini terdiri dari 5 fase. Fase 1 sampai fase kelima. Ya, di mana kita akan menggunakan bahan ajar yang Ibu sudah siapkan di GC, video pembelajaran dan pengerjaan LKPD-nya. Di mana dalam pembelajarannya kita bisa menumbuhkan sikap-sikap dari pendidikan karakter yang digunjingkan dalam kurikulum K13 ya. Oke, sebelumnya siapa yang masih ingat dengan bagaimana caranya menentukan peluang? Oke, yuk. Oke, nomor absen 33. Silahkan. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang peluang. Peluang adalah peluang, dalam rumus peluang ada yang pertama yaitu ruang sampel atau ruang yang kita inginkan dibagi dengan ruang sampel yang sudah ada. Jadi misalnya kita menginginkan soal yang benar ada 4. Nah, dari soal yang benar ada 4, sedangkan soal yang diberikan ada 15. Jadi yang kita peluang yang harus kita masukkan adalah soal yang benar yang ingin kita benarkan 4 dibagi dengan jumlah soal yang ada. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, sudah berani menyampaikan
ide-idenya. Jadi benar sekali, mungkin Ibu revisi sedikit. Kalau kita mencari suatu peluang kejadian, berarti banyaknya kejadian yang kita inginkan dibagi dengan banyaknya ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam suatu percobaan. Kalau tadi diberikan contoh tentang jawaban yang benar ya, oke boleh. Sesuatu yang kita anggap benar itu dibagi dengan banyaknya kemungkinan yang ada, atau yang kita kenal dengan sebutan ruang sampel. Ya, betul sekali. Tadi nomor absen 30 Devika, oke, ya bagus sekali. Nah sekarang kalau Ibu punya kejadian melempar koin, berapa peluang munculnya gambar kalau kita lempar sebuah koin sebanyak 1 kali? Siapa yang mau coba ke depan? Oke, silahkan. Kita akan mencari berapa peluang munculnya gambar dalam pelemparan sebuah koin sebanyak 1 kali. Di sini saya menyimbolkan gambar dengan huruf G. Sesuai dengan rumus peluang yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, rumus peluangnya yaitu MG dibagi ruang sampelnya. Jadi karena 1 koin itu ada 1 gambar 1 angka, maka MG-nya itu 1, sedangkan ruang sampelnya ada 2. Iya, ada yang punya jawaban beda? Apa semua sama? Sama, oke, tepuk tangan dulu buat Widya. Widya nomor absen? 34. Oke, ya betul sekali ya. Kita ingat lagi, kalau sudah kita ngelempar koin, berarti kemungkinannya apa aja yang ada dalam koin itu? Gambar sama angka. Nah pertanyaannya, kalau munculnya gambar, berarti yang paling atas itu ditulis? Iya, 1, artinya gambarnya cuma 1. Kemudian banyaknya ruang sampel 2, berarti 1/2. Iya, itu dia ya. Jadi sebenarnya matematika itu sangat dekat dengan kehidupan kita ya, karena setiap kali atau kita melaksanakan hidup dalam kehidupan nyata itu pasti ada kaitannya dengan matematika. Jadi kalian yang paling penting dalam mempelajari matematika itu bukan cepet-cepetan ngitungnya. Kalau ngitung kan pakai kalkulator sudah bisa, tapi yang paling penting belajar matematika adalah bagaimana kamu paham konsepnya ya. Paham konsepnya, apapun penyelesaian masalahnya, kamu pasti dapat menyelesaikan permasalahan itu tergantung dari alur berpikirnya kalian. Jadi jangan berpikir bahwa matematika itu selalu sulit, selalu menyeramkan. Tapi ingat, matematika memang tidak semuanya pinter matematika, benar tidak? Ya, matematika pasti juga tidak semuanya suka matematika, benar tidak? Tapi yang paling penting apa? Belajar matematika itu belajar bagaimana kamu dalam mengontrol emosi kamu, belajar coba dalam usahanya dalam pembelajaran matematika yang kita buat ini. Paling penting adalah usahanya. Ya, walaupun kamu tidak pintar matematika, tidak suka matematika, yang penting coba dulu, usaha dulu dalam mengerjakannya. Bisa? Oke. Nah, sekarang kita mulai nih. Kalau kamu mendengar distribusi binomial itu apa sih yang kamu ingat dalam kehidupan sehari-hari? B itu artinya apa? 2. Apa sih yang berkaitan dengan binomial? Ada yang mau coba menjelaskan? Kira-kira? Ada ujian, hanya ada 2 kemungkinan yang muncul, lulus atau gagal. Kan nggak mungkin selain lulus atau gagal, kalau misalnya kita ulangan itu kan pasti ada lulus dan gagal saja. Lalu yang kedua ada pelemparan koin, hanya 2 angka kemungkinan yang muncul, angka atau gambar. Tidak mungkin selain angka dan gambar kan kalau misalnya kita melempar sebuah koin. Lalu yang ketiga ada saat tendangan penalti pada pertandingan sepak bola, hanya ada 2 kemungkinan yang muncul, gol dan tidak gol. Tidak ada selain gol dan tidak gol, karena kan kita kalau misalnya nendang bola, kemungkinannya kalau misalnya tidak gol ya tidak gol, kalau misalnya gol ya gol. Hanya ada 2 kemungkinan. Sesuai dengan binomial. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Arta Widya. Arta Widya nomor? Oke. Ya betul sekali ya, pokoknya apapun yang punya cuma 2 kemungkinan pasti itu kaitannya dengan distribusi binomial. Jadi nggak usah berpikir jauh-jauh. Misalkan ulangan bisa aja remedi sama tidak remedi boleh. Atau kita ujian, lulus atau tidak lulus. Yang penting hanya ada 2 kemungkinan, apa saja itu pasti berkaitan dengan distribusi binomial. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kita akan mulai ke fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, perhatikan masalah yang ada di slide. Dalam pelemparan mata uang, uang logam ya artinya ya, sebanyak 10 kali, bisakah kamu menentukan peluang mendapat 8 kali kemunculan gambar? Nah, sekarang ditentukan, kamu ngelempar 10 kali, berapa sih peluang munculnya 8 kali kamu dapat gambar? Nah, itu yang berkaitan dengan distribusi binomial. Jadi untuk memecahkan permasalahan ini, nanti kita akan ke fase 2.
ya, mengorganisasikan peserta didik belajar. Jadi kalian nanti akan ke kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan masalah yang tadi yang sudah ada di LKPD-nya. Ada 4 masalah yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Jadi nanti silahkan kalian ke kelompoknya masing-masing ya. Sudah ingat kelompoknya ya? Ada 10 kelompok. Jadi Ibu perhatikan dulu posisi kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah paham di mana letak posisinya? Oke, silahkan bawa alat tulisnya, bawa HP-nya yang tertib untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan cek kembali. Silahkan. Masing-masing? Oke, Ibu cek kembali. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, kelompok 10. Oke, sudah semua tempat kelompoknya. Oke, karena sudah ke kelompoknya masing-masing, kita ke fase ketiga ya, membimbing penyelidikan penyelidikan individu dan kelompok. Silakan kalian diskusikan permasalahan yang ada di LKPD. Nanti Ibu akan berkeliling untuk mengecek hasil diskusi kalian sambil membantu. Jangan malu bertanya ya kalau misalkan mengalami kesulitan. Jangan lupa untuk dicek bahan ajar dan video pembelajaran yang sudah Ibu share di GC-nya. Oke, silakan mengerjakan. Ibu berikan waktu 30 menit dalam diskusi kelompok biar bisa memecahkan keempat masalah tersebut ya.
waktu diskusi sudah habis, kita coba dulu. Kita coba diskusikan. Kita masuk ke fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. It's time to present. Siapa yang mau menyajikan hasil diskusi untuk masalah 1? Oke, yuk. Siapa yang mau menyajikan hasil masalah 2? Karena mirip. Ayo, 1 orang lagi. Tolong perhatikan untuk masalah 1. Baik, di soal nomor 1 untuk masalah 1 itu kan soalnya dalam pelemparan mata dadu sebanyak 10 kali tentukan peluang mendapatkan 8 kali kemunculan gambar. Dari soal dapat diketahui bahwa R-nya itu atau sampel keseluruhan itu ada 10 dan yang dicari itu ada 8. Jadi X itu ada 8. Nah, P-nya ini adalah peluang munculnya. Kan itu koin, jadi koin cuma ada dalam satu koin itu cuma ada 1/2 kemunculan atau 1 gambar dan 1 angka. Jadi P-nya itu 1/2, Q-nya juga 1/2. Kemudian masuk ke dalam rumus. Jadi di sini tinggal kita masukin aja apa yang diketahui ke dalam rumusnya itu. Jadi P dalam X sama dengan 8. Terus kita hitung hasilnya pakai kalkulator, jadinya 0,043. Ya, boleh pakai kalkulator ya. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Oke, mungkin Ibu sedikit menambahkan ya, bahwa ingat setiap binomial gunakan rumus ini. Ya. Jadi kamu harus 4 ini tahu dulu. N, X, P dan Q. P itu namanya peluang apa? Peluang sukses. Karena kita ngambilnya gambar, berarti gambarnya berapa? Terus kalau Q berarti peluang? Ya, peluang gagalnya. Sesuaikan sama soal. Gimana? Paham? Sama semua? Oke, kita lanjutkan masalah 2. Silakan. Jadi saya akan menjelaskan untuk yang masalah 2. Yang masalah 2 itu N-nya itu kan 10, X-nya 8, peluang sukses itu 1/6, Y-nya peluang gagal itu 5/6. Jadi langsung aja ya dimasukin ke rumusnya. P sama dengan 6 sekian, 6 Ya. hasilnya 0,000186. Oke, boleh. Jadi kalau kita buatkan dalam bentuk desimal, hasilnya adalah 0,0000. Jadi nolnya sebanyak 4 kali, 1861. Boleh gunakan desimal. Oke, tepuk tangan dulu buat temennya. Iya. 3, siapa mau? Masalah 3. Menjelaskan masalah nomor 3 yang terlihat di soal. N-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan 2, P-nya sama dengan 3/4 dan Q-nya sama dengan 1/4. Lalu kita masukkan ke rumus yang udah ada di 4 bagi 256 sama dengan 0,21. Berapa hasil terakhir? 0,21. Oke, yang lain bagaimana? Yang lain nomor 3 sama? Sama. Oke, tepuk tangan dulu buat Semaranata. Iya, lanjut yang masalah 4A. Oke, masalah 4A. Jadi di nomor 4 yang A itu N-nya dapat 5 karena total Jumlah kalkulatornya ada? Ya, ada 5. Ada 5 ya. Terus X-nya itu ada 2 karena yang A itu ada 2 kalkulator yang rusak. Oke, pertanyaannya ya 2 kalkulator yang rusak. Lalu? Lalu yang P itu 1/10 didapat karena kalkulator yang rusak sebanyak 10%. Ya, jadi 10/100 jadi 1/10. Oke. Kalau yang Q itu peluang yang kalkulator yang benar itu 90%. Jadi 90/100 dapatnya 9/10. Langsung kita tinggal masukin aja P sama dengan 2, yang X-nya itu 2, terus B 2, 5 sama 1/10, terus dimasukin C-nya itu N-nya itu 5, X-nya itu 2, terus dimasukin yang P itu 1/10 pangkat 2 sama 9/10 pangkat 5 dikurang 2 hasilnya 3. Iya. Lalu hasil dari C5 sama 2 ini 10, 1/10 pangkat 2, terus ini dimasukin gitu
pangkatnya itu jadi 9 pangkat 3 per 10 pangkat 3. Iya. Lalu diturunin jadi ini tuh digabung gitu. Sederhanakan jadi 9, ya. 9 pangkat 3 per 10 pangkat 10 pangkat 5 karena ini pangkatnya itu ditambah gitu. Oke. Terus hasil dari 9 pangkat 3 itu adalah 729 per pangkat dari 10 pangkat 5 itu hasilnya 100.000. Jadi hasil bagi dari 10 kali 729 per 100.000 hasilnya 0,0729. Oke, yang lain bagaimana? Sama? Paham sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Nomor absen berapa tadi? 5. Oke ya. Narita ya. Oke, benar sekali ya. Untuk masalah 4, jadi lihat lagi N-nya berapa, X-nya berapa, P-nya berapa, dan Q-nya berapa. Mungkin yang akan Ibu kasih penugasan adalah masalah 4 yang B. Ya, itu Ibu kasih penugasan ya. Kalau misalkan pertanyaannya paling sedikit 2 kalkulator yang baik, berarti apa saja yang ditanya? Paling sedikit itu artinya apa? Lebih dari sama dengan 2. Berarti kamu cari ketika X-nya 2, ketika X-nya 3, ketika X-nya 4, dan ketika X-nya ya dijumlahkan. Ya, di situ tambahannya. Itu tambahan sebagai tugas kalian. Oke, nanti silahkan dicoba itu. Oke, kalau begitu karena kita sudah selesai diskusinya, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Ya, kembali duduk masing-masing lagi. Nanti silahkan disusul. Ya, jadi hasil LKPD-nya silahkan difoto dan upload di GC-nya. Silahkan yang tertib kembali ke tempatnya masing-masing. Ingat peralatan yang dibawa. Duduknya masing-masing? Ya sudah, kalau begitu kita masuk ke fase 5. Fase 5 adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sebelumnya, pada fase ini Ibu akan cek kembali apa sih yang kita sudah pelajari hari ini. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai konsep dari distribusi binomial dulu deh. Apa sih yang kamu tangkap dari pelajaran hari ini? Distribusi binomial itu apa? Terus rumusnya seperti apa? Ada yang mau? Silakan. Ayo coba disampaikan pendapatnya. Apa aja sih tadi rumus distribusi binomial? Terus apa aja yang kita harus tahu kalau kita mau mencari peluang dari distribusi binomial? Siapa yang mau? Yuk merangkum pembelajaran kita hari ini. Satu orang. Siapa mau? Ayo, ayo. Ingat setiap kamu aktif pasti akan ada tambahan nilai di sana. Siapa? Boleh, yuk Arta Widya, silakan. Nah. Kembali lagi ya, rumusnya apa sih? Apa aja yang perlu diketahui kalau sudah masuk ke distribusi binomial? Silakan yang lain dengarkan ya. Jadi tadi kan kita sudah belajar tentang peluang distribusi binomial. Peluang distribusi binomial itu yang saya tangkap adalah sebuah peluang yang memiliki 2 kemungkinan. Hanya 2 saja karena dari kata B. B itu artinya 2 binomial. Lalu rumus dari peluang distribusi binomial ini ada P sama P, X sama dengan X sama dengan B, X and P sama dengan C and X kali PE, P pangkat X kali Q pangkat N min X. Yang dimana X itu adalah sesuatu yang kita inginkan di soal, lalu P itu adalah peluang suksesnya sesuaikan dengan soal, habis itu Q-nya itu adalah peluang gagalnya disesuaikan dengan soal, lalu N-nya itu adalah ruang sampel yang tersedia. Iya. Oke, tepuk tangan dulu buat Widya, Kak Widya. Benar sekali ya, bahwa yang kamu harus ingat adalah rumusnya. Ya, rumusnya kalau sudah masuk ke distribusi binomial, ingat NCX kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X ini aja. Nah, itu aja patokannya kalau sudah ngomongin distribusi binomial. Bedanya bagaimana yang di bawah ini? Kalau yang di bawah ini tergantung dari kalau sudah ngomong tadi paling sedikit, paling banyak. Berarti nggak harus cari dulu apa saja kemungkinan-kemungkinannya. Kalau misalkan paling banyak, nah berarti lihat paling banyak 2. Berarti dari mana kita ngitungnya? 2 turun paling banyak. Turun kan? 2, 1, 0. Hati-hati, kan kemungkinannya ada yang nggak dapet di 0. Nah, di sana ya. Oke, kalau begitu, yang lain bagaimana? Sudah paham dengan distribusi binomial? Sudah. Oke, selanjutnya kita coba dengan kuis. Silahkan keluarkan selembar kertas,
tulis nama, nomor absen kelas. Ya, kita coba dulu 2 soal hari ini. Boleh gunakan kalkulator ya kalau misalkan agak besar. Nah, nanti Ibu akan lihat bagaimana kamu menemukan nilai N, X, P, dan Q-nya. Oke, silakan 2 soal seperti di slide-nya. Ibu kasih waktu. Ya, nggak banyak-banyak. Nggak usah, langsung nggak usah tulis soal ya. Langsung saja jawabannya. N-nya apa, X-nya apa, P, Q. Kemudian langkah mencarinya. Nah, gunakan seperti itu. Pakai kalkulator boleh ya. Nggak lama-lama, 5 menit bisa ini. Nah, 5 menit aja. Ibu bilang tadi ya, matematika bukan cuma soal hitung-hitung aja. Ya. Matematika itu bagaimana kamu paham konsepnya, itu yang paling penting. Sisanya perhitungan kasih kalkulator saja boleh, yang penting paham konsepnya. Itu dia. Oke, yuk waktu habis, silakan berdiri, kumpulkan, selesai nggak selesai. Silakan berdiri, kumpulkan di mejanya Widya. Pelajaran kita hari ini ya sudah sampai sekian dulu. Nah, nanti kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya mengenai distribusi normal. Yang lain juga tetap ya, latihan-latihan terus di GC-nya. Jangan lupa setiap siswa nanti harus upload foto dan upload hasil LKPD-nya hari ini. Yang lain sudah paham? Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tadi kita mengawalinya dengan doa. Sekarang kita tutup juga dengan doa ya. Yang lain bersiap dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita bisa tutup perjalanan hari ini. Om Santi, 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 Om.